Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat puspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya. Amin. Alhamdulillah hari ini Uspat bersama orang-orang yang punya nama lagi viral, bahkan menjadi trending topik di sebuah aplikasi yang mungkin kita punya. Dan suatu keberkahan beliau di suasana kesibukan yang memang luar biasa, namun menyempatkan untuk di podcastnya Uspat Official. Mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau berdua nih bersama rekan-rekan menjadi suatu keberkahan buat Uspat Official. Bang Daus, Ya, Bang siap. Firdaus. Halo. Ya, gimana Pak Pengacara dukun. Ya. Bang Firdaus gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Anggota saya juga baik. Masya Allah. Ini banyak banget ngikutin. Alhamdulillah. Karena saya setiap hari itu jalan nggak kurang dari minimal satu mobil. Semua dua berarti. Setiap hari. Apa di? Ya, jadi minimal satu mobil. Kadang 2 mobil sampai 3 mobil. Wih, Masya Allah. Setiap hari itu. Jadi memang cost operasional kita besar. Berarti yang isi dompet berapa kocekan yang keluar? Alhamdulillah saya punya bank goib ya. Wah. Bank goib. Tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ketika kita memanusiakan manusia, insya Allah Allah akan memanusiakan Betul. kita. Betul. Insya Allah. Di samping dia dengan beliau pasti nggak jauh dari selalu Buddha dua kemana-mana ini. Ibarat kata yang lagi ada netizen serang beliau ini adalah Tom and Jerry. Kayak biji kelot. Kita sapa saja itu Gus Irfan. Ya. Gimana kabar Gus? Alhamdulillah khair wa afiyah wa antum kadzalik insyaallah ya Ustaz. Barakallah, Oke. barakallah. Antum Masmuk? Allah. Tapi Takut Gus, maaf Gus, saya potong. Iya yang mulia. Kenapa orang-orang korun kalau tidur megangin kantong Gus? Itu karena Takut ATM-nya hilang kali Gus. tamaknya yang Iya, mulia. tamak ya. Tamaknya luar Saya bingung biasa. tuh. Berarti kalau Iya. yang megangin kantong itu tamak gitu Tamak ya. kalau kita kan begini kan. Yang ya, ikut ya, Rasulullah ya. Ya tidur miring ke kanan. Berarti Ini. ada filosofinya. Ada filosofi. Tadi Ya. 18 tekap sini. Ya Kalau yang 81 di kiri. Ya ini yang muntakim yang menyiksa yang negatif-negatif. menetralisir lah. Gitu. Filosofi ini penting untuk juga dikaitkan dengan statement beliau tentang makna nggak percaya dukun adalah nanti kita kupas. Iya. Inilah tidak bisa dihitung 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 Wawan. Tapi harus ada edukasi hulu dan hilir. Tidak seperti si penyihir merah. Nah, edukasi tapi sepotong gitu loh, nggak bisa. Kenapa suka mati orang suka motong-motong sih? Iya. Makanya buzzer-buzzer mereka kan begitu, memaknai statement beliau juga salah paham karena nggak memahami hulu dan hilir sebagaimana ayat kauniyah di diri kita masing-masing. Harus membaca. Saya baru Iya. tahu nih Gus. Di sini angka 18, di sini 81 hebat sampean. Iya. Itu ngambilnya dari kitab apa itu? Ya ayat kauniyah untuk kita bertafakur, tadakur, segala macam, tadabbur itu perintah Allah. Jadi Kan? 18 ini masuk dalam ayat apa? Surat apa? Bukan, ini Surah apa? urutan Asmaul Husna itu Oh, dalam ya Asmaul fatah. Husna. Ya Fatah. Ya Ya Fatah, ya Fatah nih. Ya muntakimu. Ya muntakimu. Artinya apa ya Fatah? Ya Fatah yang apa? menyiksa yang negatif-negatif lah, Kalau ya Fatah membuka. membuka. Makanya kalau nama beliau ini Fatullah, maka pahlawan-pahlawan Islam yang mulia biasanya itu dijuluki Al-Fatih, Oh, Al-Fatih. pembebas. Masya Allah. Kalau- Kemenangan. Ya, Membuka. contoh Fathul Makkah, Inna fatahna lakal fatham mubina juga begitu tentang pembebasan Persia, Fathul Parsi, pembebasan Nusantara oleh dai-dai Nusantara termasuk keturunan beliau dari Datuk Pagoruyung. Ya, ini. Itu adalah Ini. dinamakan Fathun Nuswantara. Fathun Nuswantara. Apapun Nusantara. Nah, kalau orang Jawa bilang Patih Nuswantara. Gitu. Lidah orang Jawa. Inilah ayat-ayat kauniyah. Luar biasa. Semoga kita untuk menambah keimanan kita pada Allah. Gitu ya. Ini dari jamaah Al-Firdaus. Ini Ya. kita Ada belum, Firdaus. kita Ini belum- kupasan dari Jemaah Al-Firdaus, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ini beliau nih nanti yang akan memimpin majelis zikirnya nih. Subhanallah. Kita ikut surga. Alhamdulillah. Aduh ya Allah, kita mau nanya udah dibahas semua, habis daging-daging tinggal tulang-tulang ya kayaknya nih. Ini mah pantas dijulukin. Aku beri 1 permintaan. Enggak. Bang Firdaus, Iya siap. boleh nggak kita sedikit agak sensitif nih Bang? Iya. Bang Firdaus ini sebagai julukan saat ini trending kepada antum dengan apa ya, yang sangat orang bilang pengacara dukun. Iya. Apakah sesuatu hal yang bisa menyakitkan, membanggakan
kebahagiaan ataukah mungkin suatu keberkahan, dan khususnya para dukun-dukun nih merasa Iya. diayomi, didampingi, dibela. Antum apa enggak dirugikan gitu dengan predikat dengan kalimat Ya. pengecara dukun? Ya, siap. Saya jawab ya Pak Ustadz ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi pada dasarnya mungkin ini bukan hal yang kebetulan. Saya mengambil job membela dukun, lalu tahu-tahu ada saudara saya dari Bima yang mencolek saya, akhirnya lari-lari ke Sultan, lalu ke kupasannya nyambung semua. Nyambung semua akhirnya. Alhamdulillah ini mungkin karena ridho Allah SWT, dan mungkin istilahnya bukan hal yang kebetulan juga. Ada maksud Allah untuk menjabarkan ini. Betul. Karena ada perubahan-perubahan dalam title ya, penamaan-penamaan, apa itu kahin, apa itu tabib, Ya. apa jadi dia akumulatif jadi dukun saat ini. Jadi saya pertama kali ngambil surat kuasa itu saya nggak tahu bakal viral begini. Karena saya diundang sama Haji Ridwan untuk mendampingi si tukang urut ini. Dukun urut ada namanya si Agustiar. Jadi Agustiar ini nggak berkenan karena kok Marcel Radival ngata-ngatain dia dukun cabul dan dukun kan generalisir namanya. Lalu dia manggil saya sih awalnya biasa-biasa, saya nganggap ini nggak viral kali atau apalah, masa bodoh kan gitu, nggak ada pikiran saya tuh untuk viral, karena saya bilang ya lawannya siapa, pengacara pesulap merah, bukan artis, bukan, oh ya hanya pesulap, udah saya anggapnya sepele awalnya. Saya nganggap sepele, udah bikin surat kuasa. Nggak tahu bukan sebesar ini, nggak tahu. Nganggapnya ya udah, udahlah. Ini hal biasa. Ayo kita bela dukun, gitu kan. Tahu-tahu ada wartawan, wawancara kita habis kita laporan ya kan. Udah gitu statement Jindan juga akhirnya yang bikin. Oke, sekali sewa kamu gua. Ente 1 kali sewa sama anak. Kayak gitu. 1 kali sewang ya. Peluru 9 mili apa segala itu kan. Jadi viral kemana-mana. Ya, gara-gara sekali sewang kita bareng-bareng semuanya. Besok saya dipanggil oleh Dennis dan Richard Lee akhirnya kan. Jadi rame tuh. Oh, lalu ke Denny Sumargo ya kan, sampai ke Atta Halilintar, walaupun nama Atta Halilintar dihapus. Saya kadang-kadang gini di dalam rumah gitu ya. Saya di luar di taman. Sekarang saya duduk tuh di lantai 3 rumah saya. Sombong amat. Nah, saya duduk nyantai. Kok masalah jadi rumit begini? Saya sendiri aja nggak nyangka. Masalah kok jadi ngejerimet begini sampai ada yang bahasa ini MUI, ini harus disidang di Mabes. Ini Yang foto se-Indonesia. Iya, bahkan ke luar negeri, teman-teman saya di Singapura sama Malaysia itu pada telepon. Serumpun. Gitu loh. Bahkan gini ya, kita Iya. lagi makan aja nih suatu warung kedai kopi, pasti bicara antum. Iya. Bicara dukun bus. Wah, ini menjadi Lah, makanya trending. kita jadi dasarnya saya tuh nggak apa sih, nggak menyangka kalau ini bakal viral, karena kan saya anggap ini tukang urut, siapa sih yang kenal ini si Agus gitu kan. Oh iya, ayo bikin kuasa. Kalau saya kan namanya pengacara, jangankan tukang urut, mau tukang beling, tukang becak, rakyat kecil atau pejabat, saya siap siapa ya kan pengacara. Saya tetap membela. Dan saya tidak pernah menanya, kalau untuk orang kecil ya, saya tidak pernah nanya uang lu berapa, nggak pernah nanya begitu. Ya udah Pak, saya merasa dijual, ya udah oke, bikin kuasa. Sifatnya kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang akhir-akhirnya kesini-sininya, kok saya merenung gitu loh. Apa ini jalan Allah maksudnya apa sih gitu? Kepada saya gitu kan. Kalau masalah viral, saya udah viral dari dulu kan. Berapa kasus, berapa case yang saya urusin itu udah banyak yang viral kan gitu. Tapi untuk kali ini, saya merasa kok sampai MUI turun, sampai Kikusumo ikut ngomong, sampai istilahnya ada orang yang bawa-bawa Nahdlatul Ulama segala, sampai wah pokoknya udah nggak karu-karuan lah. Kalau katanya ini zaman pasar, zaman apa? Ya, apa? situasi pasar, zaman situasi pasar. zaman gladiator. Zaman gladiator. Romawi. Zaman gladiator Romawi. Jadi saya jadi bingung kan, daripada berantem. Akhirnya loh, kok jadi rame ini ya? Akhirnya terakhir ini ada antara ini akhirnya saya sama Bang Hotman Paris sempat salah paham. Saya pikir Bang Hotman Paris mau dampingin Marcel, yang saya bilang, "Udah jangankan Hotman Paris. Traktor apa bulldozer aja gue tabrak kan." Sampai begitu kan. Saking keselnya saya, aku makin rame makin banyak yang ikut gitu kan. Udah begini, nah, terakhir saya dilaporin polisi gara-gara statement saya yang dianggap katanya salah, bikin
hoak dan bikin gaduh di masyarakat Indonesia. Ada beberapa orang Jadi yang dipotong. melaporkan. Iya, ada beberapa orang Laos. termasuk ya pengacara Acong Latif ya, dipimpin oleh beliau. Nah, ini juga udah mau saya laporin ke Mabes Polri. Ya, saya mau laporin beliau karena ini laporan palsu gitu. Ya, saya sangat palsu laporan. Kenapa? Udah tahu saya ini punya surat kuasa dan saya juga sedang mendiskusikan masalah Marcel, jawab-menjawab tentang pendapat saya terkait video Marcel yang beredar, tapi kenapa dipotong videonya oleh mereka? Dijadikan alat bukti, barang bukti ke polisi. Ini yang mau saya laporin. Gitu loh. Ini pasti kena. Pasti kena. Iya, makanya saya dilaporin 10 tahun katanya, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya santai-santai aja. Sekarang saya santai aja. Iya, santai-santai aja. Nggak ada rasa takut kayaknya. Iya, saya bilang tambahin lagi 100 tahun kayak gitu loh. Kalau 10 tahun ke terlalu ringan, 100 tahun dah gitu. Iya, makanya saya tolong minta tambahin lagi 100 tahun gitu. Biar puas gitu kan. Karena nggak masuk. Kajian hukumnya salah gitu. Makanya saya bilang tadi, rekan saya ini si Acong Latif terlalu gegabah. Akhirnya korbannya kan kliennya. Dan saya pasti laporin kliennya. Karena mereka udah ada niat jahat untuk menjatuhkan saya kan gitu. Itu resikonya itu. Resiko dia. Konsekuensi. Konsekuensinya iya. Apakah antum menjadikan suatu predikat pengacara dukun bahagia, senang, tidak viral, dikenal orang? Apakah ini sesuatu yang memang kebahagiaan antum pada saat ini antum dikenal orang? Kan saya udah bilang kalau masalah dikenal saya udah dikenal dari dulu ya kan. Udah dikenal banget kalau saya dengan julukan pengacara kobonya gitu kan. Sekarang berbalik jadi pengacara dukun gara-gara saya belain dukun gitu kan. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Mungkin besok saya nemenin tukang pecel lele jadi saya pengacara pecel lele kan gitu. Biasa itu suatu sematan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan masalah yang viral. Nah, ini Tapi bahagia bagaimana nih? Keluarga bagaimana? Kalau bahagia, saya alhamdulillah sangat bahagia. Kenapa? Karena saya berhasil menjalankan profesi saya secara substansional gitu loh. Secara objektif. Kenapa? Karena saya bisa berhasil membela si dukun urut ini walaupun dibantai oleh orang banyak se-Indonesia dengan paradigma yang negatif tentang dukun kan tadi. Terstigma ya. Akhirnya memblunder sendiri ya mereka. Nah, ini saya bahagia. Kenapa? Saya sudah menjadi pengacara yang idealis walaupun nggak dibayar, tapi saya bisa bertahan memperjuangkan hak hukum mereka. Gitu. Itu dulu. Artinya di sini orang melihat saya, lo mau aja nggak dibayar tapi perjuangin padahal itu syirik, musyrik. Nanti dulu. Hukum itu abstrak. Yang bisa mengatakan musyrik itu adalah pengadilan. Setelah Palu Hakim mengetuk bahwa ini salah kan gitu. Kalau itu belum akan saya perjuangkan. Ini kebanyakan yang Gitu. orang menjustifikasi ini udah musyrik aja. Udah musyrik. Iya. Makanya kajian musyriknya dari mana? Gitu. Ya harus ditinjau kan setahu saya musyrik itu adalah suatu hal ya, satu pendapat yang mengagung-agungkan kekuatan lain selain kekuatan Allah kan gitu. Apapun bentuknya ketika kita bilang bismillahirrahmanirrahim minum Gus. Ya. Ini karena Allah sembuh. Itu kan kita nggak musyrik. Betul. Tapi kalau orang yang lain yang menelan nafsikan mantra apa tuh? Dukun nih, dukun. Ah. Kok sembuh? Wah, pakai jin nih. Ah. Pakai ini gitu ya. Artinya di sini pemahaman musyrik itu harus dijabarkan secara spesifik. Jangan sampai menjadi ambigu di tengah masyarakat. Pemahaman yang labil ini akhirnya membuat stigma negatif terhadap dukun kebanyakan. Karena sahabat Uspak memuliakan Allah. Jangan sampai kita menjustifikasi sesuatu orang yang memang punya kelebihan di luar nalar dibilang dukun. Iya, betul. Udah dibilang musyrik lagi. Nah itu kalau dukun nggak ada masalah kita. Allah menyampaikan la tusyriku bi syai'an. Betul. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Iya. Nah, apalagi kita menjustifikasi orang itu musyrik. Nah, ini yang jadi masalah. dosanya dia yang memfitnah itu. Masya Allah gede banget. Masya Allah. Karena ini dukun yang bagaimana yang antum tahu? Ya, ini betul. harus kita Harus tahu diluruskan. kepada beliau. Dan ini hanya aja di sahabat Uspak Official. Betul. Ya, betul. Ini dukun yang bagaimana yang antum bela nih? Makanya gini. Kan makna yang dimaksud oleh Nabi Allah Muhammad SAW ya, itu adalah kahin. Kahin. Jangan datang ke kahin kan gitu. Karena versi, maaf ya, versi tulisan apa sih arti dari Al-Quran itu sendiri kan banyak versi artinya tulisannya. Terjemahnya. Jadi menyesuaikan dengan kamus besar bahasa-bahasa di negaranya masing-masing. Misalnya kalau kahin versinya Inggris apa? Ya. Kahin versinya Malaysia apa? Kahin versi Indonesia dukun. Kalau arrofan itu peramal. Arrofan itu sok tahu tentang kegaiban. Ya, ini Sok kan tahu ya, bukan tahu ya. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah ketika mungkin ya Al-Quran Indonesia menuliskan bahwa itu dukun itu udah masuk dalam. Nah, Jadi dukun-dukun tukang urut ini jadi kena juga dong. Besok orang pada berhenti ngurut kan gitu. betul. Iya, jadi berhenti tukang urut gitu. Karena kan pengacara itu kan sangat sulit ketika ingin melihat barang bukti, misalnya orang kena santet,
dukun ini ada hak pembelaan. Nah ketika itu jarang bukti kagak ada karena kan orang kena santet, tahu iya. kemudian ada penyerangan, lalu ditimpakan di fitnah di dukun Betul. tadi, belum Iya. tentu dia melakukan. Iya, Jadi betul. barang bukti yang sangat susah, Iya. yang nggak bisa diungkapkan. Beliau ini salah satu membela Betul. ke situ. Contoh begini, waktu dulu tuh ada kejadian di Banyuwangi, Ya. isu katanya itu dukun santet. Betul. Itu dibantai semua kiai-kiai yang ada di sana. Betul. Para asatid dibantai karena isu itu. Ya. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Karena Fakta orang mau bela itu nggak berani. Kenapa? Karena dianggap udah terstigma negatif. Ya. Terstigma negatif bahwa dukun itu semuanya, Ah. bahkan sampai kiai aja. Di sini, Iya, sampai Dibantai. sampai kiai aja yang baca-bacaannya pakai bacaan Al-Qur'an Ditiup. dibantai juga. Kayak itu kasus itu ada dan itu kasus besar sekali di Indonesia pada itu tentang dukun ya. Masih bisa di cross check Nah, di nah ini ketika tidak saya bela ini, saya pribadi untuk membela membantu ya tim saya dari Law Firm and Firdaus Besa tidak membela, ini didiamkan. Besok kalau ada orang pakai udang-udang dibantai, dibilang dukun Oh. santet. Karena terstigma dukun itu identik dengan keris, ya. identik dengan udang-udang. Hmm. Gitu kan? Tidak. Nah, ini bahasanya kan bahasa jelek jadinya. Gitu loh. Akhirnya orang menganggap bahwa ini dukun, bantai aja. Akhirnya ada orang Hindu ya kan, make ramu-ramu apa, make sembayangan mereka itu pakai Ya. dupa apa segala, dibilang dukun. Jadinya timbulnya perang saudara nantinya kalau nggak dibela gitu loh. Karena inilah Betul. iya. di sini panggilan hati antum ya. Iya. Harus untuk membela yang ini. Iya. Jadi akan bisa ke situ tuh kalau kita nggak cegah. Nah, kalau nggak dicegah kan ke situ. Makanya kita dalil-dalilnya harus benar-benar dijelaskan secara spesifik. Kasihan keluarga kita yang menjadi dukun. Karena gini loh, maaf ya, kamu usah di Bima Nusa Tenggara Barat sana, itu juga masih banyak juga orang di pedalaman yang kalau sakit nggak ke dokter gitu loh. Udah pergi ke sana disembuhin, diminumin air apa. Jadi hal seperti itu jadinya cemar nantinya. Yang ujung-ujungnya orang yang tadinya niatnya mau nyembuhin pakai cara alternatif, Ya. dia dukun nih pakai ilmu setan nih, goib nih. Gitu. Ah. Nah, jadi Kan kiai juga ikut kena dampaknya. Kena dampaknya. dampaknya. Ustaz teman Marcel itu Iya. gimana? Iya, dampak. karena Marcel itu bilang siapapun yang percaya goib apa melihat goib legitim jin itu Keluar dari Islam. keluar dari Islam. Oh, Jadi kalau pidato-pidato atau ceramahnya Ustadz yang besok-besok, wah di zaman Rasulullah akan dia ada keluar. Berarti Rasul yang pernah atas sahabat-sahabat Rasul yang pernah lihat jin, bahkan pernah membunuh jin, keluar Nah. dong Islamnya. Keluar dari Islamnya. Gitu. bahkan Syekh Abu Qadir ini luar biasa pegang Betul. spiritualnya, ya. Harusnya yang dilaporin saudara Acung Latif, oh si Marcel ini bukan beliau Iya. gitu loh. Atau kliennya Karena Acung Marcel yang Latif, bikin gaduh kan gitu. gitu. Itu yang Ini pas ya, itu. Jadi viralnya antum nih jadi berkah juga ya tentang salah satu menolong lah katakan, membantu. Ini Ya, luar biasa ini. Pak. Kalau berkasih, alhamdulillah banyak orang yang akhirnya karena mengupload video kami berdua, ngupload foto kami berdua, alhamdulillah TikToknya jadi naik viewernya, YouTube-nya, Nah ini nih, alhamdulillah. ini sesuatu yang sangat berkah buat netizen atau orang di belakang yang mempunyai aplikasi. Pertama, mesti ya mesti. Iya. Mesinnya. Dan ini Terserah lah itu. jadi berapa banyak nih kayak kita ke sebentar ke Iya. Bu Sirvan. Antum merasa dilecehnya dengan seperti itu? Gak ada masalah. Antum mempunyai karakter nih. Gak ada masalah. Karakter, ciri khas antum. Kalau kita dengan beliau kenapa dibilang soulmate segala macam karena suka anti mainstream. Iya. Tapi anti mainstream dengan dasar ya, bukan anti mainstream ngawur ya. Jadi menanggapi tentang masalah wesi-wesi itu sebenarnya ada pelajaran yang dalam tentang makna wesi-wesi itu. Tidak asal ngomong wesi-wesi. Terlepas itu akhirnya menghibur ya, nggak ada masalah, kita seneng-seneng aja. Jadi antum dibawa enjoy nih ya? Dibawa aja, senang. walaupun ada yang mungkin bully segala macam, nggak ada masalah. Ini- Para nabi juga awalnya dibully semua. Risikonya Apalah seperti artinya itu ya. kita berdua ini dibully seperti Asik. nggak ada ujung kukunya dari para Iya. anbiya wal mursalin. Justru Nabi Muhammad SAW bahkan sampai dilemparin kotoran setiap Gitu. hari Jumat, iya. setiap beliau mau ke musolahnya, karena saking dihina dan fitnah. Jadi kami ya anggap aja kami ini merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya, kalau boleh mengikuti perkataan Nabi, ya Allah ampunilah mereka. Mereka belum tahu, Iya, gitu loh. makanya kami ampunin mereka Jadi biar. suatu Rasulullah benar diserang, tapi Rasul Iya. nggak nyumpain ya. Nggak nyumpain. Siapa tahu yang membenci kami berdua ini, siapa tahu suatu saat atau anak keturunan mereka menyayangi kami atau anak keturunan kami, siapa tahu. Harus Irfan tuh. Seperti Bani Taif waktu itu kan. Jadi Mestinya nih sahabat Uspat, bagi anda yang memang mengupload memotong kemudian mengupload potongan video beliau nih berdua, itu sebenarnya minta terima kasih
Iya. Jadi income Anda di TikTok tuh makin bertambah. Iya, Iya. ya, benar nggak? Faktanya begitu. Faktanya begitu, semakin ditekan lagi naik, kemudian Iya. makin tambah. Iya. Jadi alhamdulillah tuh Pak Ustadz. Iya. Kita saat sekarang ini ditawari iklan, ditawari apa? Udah, tapi kita belum terima. Kenapa? Karena takutnya ajas manfaat. Dibilang itu. ajas manfaat, makanya kami Tapi enggak. banyak tawaran ya. Banyak sekarang. Banyak. Udah mulai tawaran, bahkan ada yang nawarin bikin lagu, wesi-wesi. Ada yang bikin film, Bang mau nggak bikin film dengan kita? Kita tolak-tolakin. Sombong amat. Kenapa? Kita takutnya nanti fitnah lagi gitu Fitnah loh. Kita lagi. nggak fokus ngurusin dukun, malah jadi artis gitu Luar loh. biasa. Nggak kayak si Jindan ya kan. Kalau Ah. Jindan kan ngambil kesempatan langsung jadi artis dadakan. Yang ntar tenggelamnya dadakan juga kan Sekarang gitu. lagi di Bali. Iya. Lagi ngerental mobil ini, mobil apa? Spot kemarin Ya, rental artinya, dia. Bang Firdaus ini orang yang besar hati. Artinya ketika dijuluki predikat pengacara dukun. Cuma sedikit ya. Iya. Pak. Oke. Gus, Ya. ini antum apa ini? Oh, ini dari Kitab apa ini? kitab-kitab pesantren yang ditulis oleh orang tua kita Ini dahulu. bukannya usia-usia? Salah satunya ada di Ada? dalamnya salah satunya Allah. ada. Ini Arab pegon waktu tulisan di pesantren yang kita fotokopi Hmm. dari orang tua kami, kakek segala Zoom. macam. Seperti itu. Ini kan tulisannya sangat bagus, tertata rapi. Ya, dan bukan cetakan pabrik ya. Ini kaligrafi benar nih. Ini Bukan. sosok yang nulis ini bukan nggak sembarangan. Iya. Bang ini Bang Firdaus. Ya. Jadi Gus Irfan ini bukan saya, kenapa saya pakai beliau? Kan banyak dukun ini yang akhirnya tidak tahan mentalnya ya, tidak tahan mentalnya dalam menghadapi ini. Dia mereka malu lah apa dihujat. Nah saya ajak Gus Irfan, ilmu agamanya ternyata masya Allah nih, mumpuni. Semua kitab-kitab dia pelajari dan paham cara ngejawabnya gitu, berserta dalil-dalilnya. Makanya saya udah Gus, ayo sama saya. Kita jadi soulmate. Makanya saya kalau dipanggil podcast selalu nggak manggil Gus, dampingi saya. Iya. Kalau nggak ada Gus saya nggak mau. Saya mau berdua, saya Jadi mengangkat harus beliau juga. berjuang. Iya. Iya. Sama begitu Iya. pun saya juga begitu. Nggak bisa kalau ada panggilan dari ini kita nggak bisa, harus lewat beliau. Iya. Begitu Jadi kalau ada ini, nggak harus bisa. berdua. Ini perkawanan yang luar biasa. Iya, Sampai iya. ke akhirat ya. Ya, Insya amin. Allah, insya Allah. Gimana? Bisa terangin Gus? Jadi contoh ini Ya. ada namanya Asma Bismillah. Asma Bismillah. Asma Bismillah itu yang sering dijadiin, kenapa para wali kok menggunakan cukup Bismillah doa kan gitu? Kenapa nggak panjang banget? Nah, salah satunya ini ada di sini. Asma Bismillah. Nah, ini ya. Allahumma inni as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati, dengan kewibawaan Asma Bismillah. Nah, haibah itu kewibawaan. Terus wa bi manzilati, dengan turunnya Bismillah. Nah, irfa qadri, ya Allah angkatlah qadarku kan gitu. Wa yassir amri, dan permudahkanlah urusanku. Wasroh sodri, dan luas dadaku atau bersihkan itu hatiku. Ya segala macam. Ya man huwa kaf ha ya ain sod, huruf terpotong-potong terputus-putus itu huruf kode ya. Huruf kode yang di Quran, sebagaimana kode-kode yang diberikan Nabi Adam ketika langsung berguru pada Allah ketika itu kan. Ini kalimat-kalimat kode dan lain sebagainya. Termasuk tentang bagaimana sih sholat kerejekian. Sholat kerejekian, sholatnya Sunan Gunung Jati. Nah, kemarin kan Gus Miftah bilang pelarisan. Wong spiritualisnya sendiri nggak kaya, katanya seperti itu. Kok ini lah, rujukannya ada. Rujukannya ada, sholawat kerejekian. Ya, ini maaf. Sholat rizki. Sholat membawa rizki. Nah, sholat rizki. Bukan sholat duha ya, itu kan mainstream, udah dipahami orang. Yaitu sholat sunnah dengan tawasul pada malaikat Jibril. Ya, kenapa malaikat Jibril? Nah, karena malaikat Jibril kan diberi tugas khusus oleh Allah. Sayyidul Malaikah kan gitu, rajanya para malaikat. Ini ada sholatnya segala. Apakah hal ini dikatakan kami musyrik gitu loh? Padahal di kontennya Mas Atta Halilintar kami mengatakan dukun yang tidak melanggar syariat. Gitu loh. Memahami dukun harus jelas. Apakah sama dengan kahin? Padahal kita ketahui terjemah Quran sekarang itu juga banyak yang salah. Iya. Itu tuh banyak orang tahu. Iya. Bahkan dari Gusmu sendiri mengatakan berapa persen banyak terjemahan Quran itu harus ditranslate lagi. Transit lagi Karena betul. nggak mendekati itu. Nah, nggak termasuk mendekati tadi makna. kahin sama dukun Kahin itu tadi tadi, akhirnya jadi fitnah. dalamnya. Akhirnya jadi fitnah. Akhirnya jadi fitnah. Hmm. Gitu loh. Apalagi Gus Miftah memakai waktu di kontennya Atta memakai ulama Wahabi, yaitu Syekh Soleh Fauzan. Ulama Wahabi ya, Saudi yang mengatakan pengikut Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal ini golongan kami dari warga Nahdliyin itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah.
Apakah orang semacam Soleh Fauzan ini jadi rujukan sih yang namanya Gus tadi, Miftah tadi? Kalau dengan rujukannya ke MUI, teman sahabat kami juga Gus Ali Rahman pernah beraudiensi dengan salah satu Dewan Fatwa MUI. Ya, kita paham lah siapa yang terkenal. Sudah kita membahas masalah dukun dari sejak zaman penjajahan sampai terjadi peyorasi, penyempitan makna segala macam. Akhirnya salah satu ketua MUI ini juga nggak bisa membantah gitu loh. Asal tidak melanggar syar'i. Jadi jangan dipahami dukun semuanya itu nggak sholat, nggak tahu batal mubtilatul wudhu, mubtilatul sholat, arkanul wudhu, arkanul sholat, mandinya sebulan sekali, bulan purnama, di tempat hutan belantara. Oh, nggak seperti itu memahami dukun. Inilah sejak adanya politik etis Belanda, politik balas budi pasca perang Diponegoro yang membangkrutkan Belanda. Akhirnya ada namanya politik balas budi dengan adanya sekolah barat. Sementara pelajaran kuliah itu dari bahasa Arab menyeluruh. Itu di pesantren madrasah itu dianggap kuno segala macam, padahal di pesantren itu juga ada pelajaran-pelajaran seperti yang kami dapatkan seperti ini. Kiai-kiai kami termasuk azimat yang 4 madhab membolehkan, azimat membolehkan 4 madhab ya. Bukan lagu tiara tuh ya. Oh. Azimat itu nggak suka gitu ya. Bukan. Tahu dong, nggak tahu. Saya nanya Gus, Ya. Gimana? kalau seandainya saya colong kitab itu Gus, Jadi udah nggak ada ilmu lagi dong. Ya bukan Saya kan. jadi pinter kayak Gus. Karena hakikatnya Kayaknya isim itu. Bang Firdaus, Ya. orang pelajari ini itu akan memiliki kemampuan dua nalar. Ya, Ya, orang bisa dibilang dukun. Ya terserah apapun bahasa itu, bahasa supranatural, daerah kita. kemampuan supranatural. Karena memang kita Bahasa daerah kita. tawasul itu kita sebagai nahdiyin orang Betul. Bali Itu makanan pokok. harus yang namanya ketika kita berdoa tawasul. Betul. Betul. Harus itu. Harus. Sama kayak Toriko Nasabandia juga. Dan berapa banyak orang kita dibilang dukun. Dukun apapun, Kita dibilang luruskan. kiai dukun, ustadz dukun. Tadi hadis terjelas Hmm. ketika Nabi Adam, ketika Nabi Adam alaihissalam Sol. ketika dikeluarkan dari surga, kemudian taubatnya kan baru diterima. Iya, Robbana Tawasul. Zulamna tadi Kenapa engkau lewat tahu? tawasul pada itu nama Nabi. Artinya tawasulnya penting. Betul. Kenapa? Supaya doa kita ini wasilah asbab orang yang kita sebut namanya sampai. Betul. Karena yang kita sebut ini adalah orang yang suci. Betul. Jibril suci. Betul. Wali-wali Allah suci. Betul. Nah, ketika tawasul menyebut nama dia, satu di antara wali-wali ini yang bisa membawa keberkahan, yang Betul. bisa menyebabkan ini kita punya hajat. Betul. Dan itu adalah kita harus bukan sunnah, Iya. wajib. Betul. Kalau bicara ini wajib. Betul. Karena harus bagian kalau mengaku NU ya maksud. Betul. Sebenarnya memahami musyrik itu mudah kok, Ustadi. Kita beli obat di apotek atau apa. Tapi Mbak, aku sama mbaknya, Mbak, aku beli obat ini biar sembuh, itu udah musyrik gitu loh. Iya. Gak ada Allahnya, nggak disebut, atau dalam hati nggak lantaran Allah kesadarannya, itu udah musyrik Oh, gitu loh. kok gulanya copot awas. Oh ya. 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 Gula manis ini. Ya. Biar udah. Enggak ini. Itu udah jatuh ke musyrikan. Memahami musyrik itu nggak usah jauh-jauh. Ya. Sementara kami yang bertawasul dibilang musyrik, ketemu dari mana gitu loh. Artinya kita harus ngurus membahas. Padahal Gitu. sampean ada dasarnya kitab itu ya, kitabnya. Ada. Dan itu diajarkan di pesantren-pesantren Nahdien. Jadi Termasuk pelajaran-pelajaran disalah artikan sama Gus Miftah ya. Iya. Bahwa itu katanya dukun itu Nah, gimana padahal yang di kontennya si Atta kan kita gitu loh. Iya. Otomatis apalagi kita kan oleh Atta para dukun menantang debat kan gitu, para ustadz. Iya. Harusnya yang ditanggapi kita, bukan dukun yang tidak memahami syariat, Iya. yang melanggar Kan yang agama. nantang kita, yang nantang debat. Lah ngopo sing nantang ora jelas kok pengacara kok. Saya tantang Gus Miftah untuk berdebat. Followernya emang 50.000 nantang aku, followerku 2 juta lebih. Nah kebetulan Gus Miftah yang mau kan gitu. Iya. Tetapi kenapa kita nggak dihadapin gitu? Iya, khawatiran kan beliau ngeles. Oh, maksud saya bukan dukun itu. Nah, padahal kan kontennya yang berkaitan kita mau dikonfrontir. Dia Gus Miftah itu ceramah di beberapa acaranya ya, acara beliau lah menyiarkan Islam itu. Juga sering mengatakan bahwa pokoknya memaki-maki dukun lah, ada Bahkan potongan-potongan. amalan Iya, kekebalan bahkan- juga agak iya. dianeh-anehkan gitu. Jadi ini yang saya Iya. sangat sayangkan ya. Amalan-amalan itu padahal salah satu sahabat utama Nabi yaitu Sayyidina Khalid bin Walid dengan amalan kekebalan pernah ditantang minum racun dengan kesengajaan ya, karena tantangan dari Ratu Persia waktu itu. Kalau gak izin Allah nggak akan mati, dengan amalan yang dipahami semua warga Nahdien termasuk umat Islam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' ila akhir, diminum. Opi lebih parah daripada sianida ibaratnya. Beliau enggak wafat. Awas ada senian dia. Oh enggak. Enggak. Ada sianida lagi.
Itu oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi oleh Gus Miftah Ketum yang mulia itu dikatakan mau ya dikasih dua pilihan, mau yang anti miskin atau ilmu kebal. Ini kan pilihan yang konyol gitu loh. Jadi kalau bisa ya selamat, kekebalan kan termasuk di dalamnya ilmu keselamatan. Ya termasuk bagaimana ekonominya juga makmur. Kenapa saya cinta kepada Rasul? Betul. Terlepas Allah ngasih apa tidak kan itu urusan Allah gitu kan. Bagaimana Nabi Sam'un Al-Ghazi, orang Barat bilang Samson Delila kan gitu. Itu kan Nabi. Dalila. Iya, bagaimana kesaktian beliau. Tapi karena ketika dapat apesnya, ya istri beliau lihat berkhianat, matanya juga tercongkel. Menjadi sebab turunnya malam Lailatul Qadar karena sahabat Nabi pada iri. Bagaimana mendapatkan malam 1000 bulan kan gitu. Itu kan asbabul wurudnya di dalam hadis. Asbabun nuzulnya. Enggak, itu Quran. Iya. Asbabun nuzul. Itu kan pertanyaan dari Nabi kan dulu, pertanyaan dari para sahabat. Akhirnya menjadi sebuah ayat itu kan tentang Quran. Ya. Turunlah surah Al-Qadar tadi. Itu awalnya menceritakan tentang salah satu nabi kecil dalam hal ini ya. Nabi Bani Israel termasuk nabi kami, Nabi Samsun Al-Ghazi, tentang kesaktian beliau segala macam untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan adab ya. Sekali lagi dengan adab diutamakan. Itu juga begitu. Tapi kalau ketika dapat apes, semua kan atas izin Allah, matanya juga tercongkel oleh pengkhianatan istrinya. Memang Samson Al-Ghazi salah satu orang dengan kekuatan ya. Betul. Beribadah sampai 1000 bulan, dapat kemuliaan 1000 bulan. Karena tadi berazam nadar, ya Allah, aku pengen jihad, ya Allah sembuhkan mataku yang kena ini kan gitu. Sebelumnya kan luar biasa perkasa segala macam. Ya, memahami ilmu hikmah itu seperti itu. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan seperti gladiator Romawi, tapi ya tadi kalau Allah belum memperjalankan sebagaimana Nabi diisrokan, asro bi abdihi laila, diperjalankan, bukan memperjalankan diri beliau. Pembahasan tentang musyrik, syirik, karena percaya akan inilah kebal apa segala itu kita kesampingkan dulu lah. Ya itu terlalu jauh, kalau masalah Nabi itu terlalu jauh. karena beliau serius banget. Ya, tenang Gus. Kalau Nabi itu udah pasti. Pembahasan tentang Nabi itu udah pasti banget. Karena dalil-dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ya. Tafsiran-tafsiran juga mengatakan seperti itu. Bahkan hadis pun menyebutkan seperti itu kan gitu. Itu udah sohe lah. Kalau bahasanya udah sohe. Sekarang saya ini bertanya, Gimana? binatang itu kira-kira masuk kategori syirik apa musyrik? Binatang kategori Ketika dia kebal. dikebal. Terus kenapa tuh sapi lagi dipotong ada yang lari-larian sampai ada yang masih hidup? Dia pakai isim apa pakai apa itu? Apa bacaannya emang ada kan kita nggak tahu bahasa binatang. Sapi mungkin berdoa ya kan? Tahu isimnya yang dipakai isim. Jadi ketika gampang Iya. masih bisa hidup. Berarti itu kategori kafir dong, musyrik dong dia. Ini yang gue tanya, sapi Sapi dipotong masih lari-larian, bahkan ada yang hidup. apa dikategorikan itu syirik? Apa dia masuk neraka tuh sapi? Kan kasihan sapi masuk neraka gara-gara kebal. Hah? Gitu. Ada ayam yang dipotong, lehernya udah nggak ada masih jalan. Makanya hidup lagi. Hidup lagi. Umurnya masih panjang. Itu tuh ayam musyrik banget itu. Kenapa dia pakai ilmu kebal? Itu yang gue bilang tadi, karena ridho Allah itu semua terjadi. Cuman bedanya doa kita ini terdengar karena kita dawamkan, gitu loh. Doa kita ini terdengar karena kita dawamkan. Nah doanya binatang, zikirnya binatang ini tidak didengar, tidak terdengar. Karena binatang itu mana tahu di jalan-jalan itu lagi berzikir. Kan kita nggak dengar, nggak tahu bahasa ikan, nggak tahu bahasa ayam. Semua ini bertasbih. Semua bertasbih. Gitu loh. Betul. Artinya di sini, apakah si kambing tadi atau ikan yang dipotong hidup lagi itu dia masuk kategori manusia yang pakai ilmu kebal? Itu binatang. Itu dari binatang. Kalau Nabi kejauhan lah kita nih, terlalu menganalogikannya terlalu jauh. Karena itu dalil-dalilnya udah soheh. Makanya saya bilang tadi, kayak Gus Miftah, ya, misalnya memperdebatkan masalah kebal tadi apa segala itu, berarti dia nggak baca kitab. Kalau menurut saya nggak baca kitab, asal bunyi gitu loh. Nah, kita analoginya yang lain aja, nggak usah Nabi. Tapi Ya. Bang Firdaus, Gus Irfan, ketika Gus Miftah nanti, antum ada orang yang ingin ketemuin antum nih dengan Gus Miftah, bukan debat ya. Bukan. Bicara Ya, duduk mudzakarah. bersama, makan Siap. enak, Siap. rokok bareng. Iya. Siap. Karena bagaimanapun kan suatu rahmat Allah ya, ketika seorang antarodi bainahuma, dua saling redho nih, Betul. maafkan. Nah ketika antum ada salah satu orang ingin ketemuin antum nih, makan di mana, tapi nggak argumen, ya salaman aja ngobrol panjang lebar. Ya terserah beliau. Kalau saya memandangnya karena ini masuk dalam ranah hukum, Ya. dan urusan hukum ini karena adanya pelapor,
Jadi akan saya tanya pelapor berikut organisasinya. Gitu loh. Kalau ketemu dengan Gus Miftah kan sekali lagi saya bilang, saya berbicara, saya bertindak, melakukan hal-hal berdasarkan surat kuasa. Jadi artinya bahasa saya ini adalah bahasa substitusi dari klien. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada yang mau ketemu saya, misalnya kayak Gus Miftah, saya rasa jangan dulu. Kenapa? Takutnya melanggar kaidah-kaidah dalam surat kuasa tadi gitu. Dan melanggar norma hukum lah bahasanya gitu. Jadi gitu alasannya. Ya? Jadi saya bukan nggak mau ketemu. Tetapi kalau klien saya bilang mau ketemu, ya saya harus bawa ketua umum organisasinya. Bukan saya sendiri. Yang terlibat, ketua umum organisasinya, siapa pelapornya, duduk bersama-sama Gus Miftah gitu. Keinginan antum seperti itu. Iya, Duduk jadi bareng, kalau terus- untuk saya nggak bisa kan saya Gus Miftah baik sama saya. Iya, sangat. Kan saya nggak ada masalah dengan Gus Miftah. Tapi sekarang ini saya lagi menjadi klien saya, itu pengacara. Makna dari pengacara itu gitu, mendampingi klien sehingga mendapatkan kuasa substitusi. Iya. Nah, substitusi adalah saya adalah dia adalah saya, sense of belonging. Gitu loh. Jadi rasa memiliki antara kedua belah pihak. Gitu. Artinya di sini saya tidak bertindak semerta-merta saya bisa memutuskan cabut berkas Gus Miftah, enggak juga. Yang penting dari semuanya itu yang memang apa namanya dibilang Gus Miftah dengan apa namanya? Dengan Atta Halilintar. Bukan. Dengan orang-orang yang di belakangnya Iya. dia duduk bareng, ayo sama insya Allah ya. Kalau Iya. teman-teman welcome ya. Welcome. Kalau Iya. saya sih welcome aja kan, saya nggak ada masalah dengan Gus Miftah. Apapun yang saya omongin ini kan bentuk pembelaan saya terhadap klien saya kan gitu. Jadi kalau Gus Miftah mau ketemu, mau berbicara, kami juga udah rapat kemarin, ya udah temuin organisasi dukun dengan Gus Miftah. Monggo ngomong. Dan tapi agendanya apa? Antum ini kan pembela pengacara dukun-dukun nih. Iya, pembela Ada nggak- dukun ya? Iya. Ada nggak rasa terima kasih para dukun-dukun yang benar nih? Dukun yang benar nih, Iya. bukan dukun yang salah nih. Misalkan tiba-tiba saldo rekening antum makin bertambah, seharusnya jadi pengumpulan. Iya, Terus iya. ini kan dengan adanya beliau kan, Iya betul. mesti terima kasih. Di garda terdepan. Dibela, Di garda terdepan. Lo bela, Iya. lo bela. Bayangin aja. Iya, iya. Ada nggak orang yang dekat merapat bagi mereka ini yang dikatakan merasa nyaman, Betul. kemudian Merasa ngirimin diwakili, deh tuh, dibela. tiba-tiba maaf ya, Iya. rekeningnya ada dan nama pulang dan pulang. Iya. Banyak. Alhamdulillah selama ngurus dukun ini hampir sebulan lebih, uang saya hampir 100 juta habis. Masya Allah. Uang pribadi. Uang pribadi loh. Iya. Keluarin bukan masuk. Iya, bukan masuk. Masya Hampir 100 juta Allah. lebih. Hampir 100 jutaan lah uang saya habis karena ada ya tadi insiden apa segala itu yang saya bilang kan. Ya, Kalau paham. yang dari Ya, transfer pengeluaran. dari ini dari maaf ya dari dukun-dukun yang terima kasih sama Antum sebagai satu pengacara, Antum Belum. ada ke depan. Nggak ada, mereka juga kan Wah. mereka juga kan mau nawarkan saya bilang jangan. Mungkin Mereka ada yang menawarkan saya tanda terima kasih atau apa. Saya bilang jangan dulu, saya lagi fokus. Jangan bicara masalah materi, jangan bicara masalah tanda terima kasih, saya lagi perang. Dan ketika saya berperang saya mau fokus. Pakai senjata sendiri, pakai ilmu sendiri, pakai kekuatan sendiri, tetapi yang tentunya saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu bentuk daripada idealisme saya gitu. Artinya saya bilang tadi sih, saya nggak bicara materi dulu, makanya ada orang nawarin iklan, ada orang nawarin bikin lagu, ada orang bikin sinetron, banyak banget nih yang ada di Instagram saya semua. Ada yang ditelepon, "Bang, gimana bikin film?" Saya tolak dulu. ini kan momennya juga. Iya, saya nggak mau. Kan saya bilang tadi, kalau Allah sudah mengangkat kita, derajat kita, insya Allah tetap kita akan naik gitu. Jadi saya nggak takut gitu. Kalaupun setelah ini ternyata kasus dukun sepi, lalu saya juga tidak viral, saya juga nggak tergila-gila untuk menjadi orang yang viral. Gitu. Saya memberikan advice kepada pengacara-pengacara baru bahwa ketika kamu menangani masalah, seberat apapun masalah, jangan mundur kecuali klien kamu yang minta. Nah, gini, Nah, gitu. misalkan ada orang teraniaya, dukun, terfitnah, tersangka dan terduga. Nah, pengaduan mereka ini kemana? Antum sebagai Iya. ketua apa LBH KPK. Jadi bukan Apa gini. tuh? Saya kepala Biro Hukum TPHDI, bukan KPK. KPK. TPHDI. Jadi tapi paranormal, hipnoterapi dan dukun. Saya jadi kabiro hukumnya sekarang se Indonesia. Betul. Artinya begini, kemarin ada satu case yang harusnya masuk ke dalam kuasa saya. Ada orang, cuman orangnya takut viral. Kenapa? Dia ditipu oleh dukun penggandaan uang. Waduh. Padahal itu orang, saya bilang, kalau kamu datang ke sini, itu saya akan bikin acara spektakuler. Kita gerbek rumahnya, kita tangkap langsung bawa kantor polisi. Masya Gitu loh. Itu bentuk dari kinerja saya di dalam tupoksi organisasi. Ya. Artinya di sini kalau Anda ada orang yang menyakiti Anda, oknum para dukun ya,
yang menganiaya Anda atau yang membohongi Anda, datang ke sini. Ya. Kita gerbek bareng, tapi Betul. tentunya kita harus melapor polisi dulu, Ya. gitu. Nah, ini Ada prosesnya kan gitu. kalau mereka ingin bantuan antum sebagai pengacara, larinya kemana nih para dukun yang dikatakan dukun nih? Larinya kemana, ke kantor mana, alamatnya di mana? Kan di supaya dalam nanti kan memang Ya. teman-teman banyak sekali kan Ya. yang mereka katakan punya kekuatan atau akan menjadi tersangka terduga karena fitnah ini kan luar biasa. Nah mereka pengen didampingin tuh, kalau Ya. dia mau dipolisikan, kemana nih mereka mengadu? Kalau kantor saya kan ada 6 ya. Sombong amat. Kantor properti, Di mana aja itu? kantor saya ada di Geraha Duta Bintaro. Geraha Duta Bintaro. Ya, itu ada di website juga tuh tulisannya LBH LSM KPK. Nyarinya di website. Di website ada. Di Google juga ada LBH LSM KPK. Di situ tuh alamat kantor saya yang untuk Yayasan Mutiara Taman Firdaus. Ada juga kantor hukum di Tangerang. Di Tangerang sana ya ada. Ada juga di Jakarta. Ya, di Jakarta Selatan. Ada juga di Bogor. Ada juga, pokoknya banyak lah. Kantor-kantor itu banyak, tetapi yang jelas kalau orang mau butuh bantuan saya nggak mesti dukun aja sih. Iya. Siapa saja yang perlu dengan law firm kami ya di situ di LSM KPK itu. Iya. Karena saya lahir dari situ. Hmm. LSM KPK, Luar biasa. Iya. Komunitas Pengawas Korupsi. Mudah-mudahan sehat, berkah panjang umur. Amin. Siap. Kita berdua dan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sahabat Uspat, mohon maaf Siap. lahir batin jika ada salah kata, Amin. ucapan, tindakan kita berdua nih dalam lisan kita, kata-kata kita, perbuatan kita. Mohon maaf lahir batin. Saya Uspat, Ya, Irfan. saya Muhammad Firdaus OWSH terakhir, atau terakhir. Panglima Salatin Alif Muhammad Shah. Apa tuh? Terakhirnya apa? Apa tuh? Jangan lupa. sembarang mengkafir-kafirkan orang. Nah. Ingat, karena orang kafir tercatat dalam Al-Quran. Jangan lupa like and subscribe di channel Uspat Official. Amin. Oke? Shallu ala Nabi. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, siap. Warahmatullahi. Siap, siap.